Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku lagi Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku lagi Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasinya maskulin. Queen of Swords and the reverse. The Knight of Cups. Ten of Swords. Ace of Pentacles. The King of Cups. Feminim lagi nggak ibaratnya itu feminim lagi bukan posesif, lebih kejam lah gitu ya. Jadi kayak agak cuek gitu, nggak terlalu peduli dan udah nggak terlalu jujur juga ke maskulin ya si feminim ini. Maskulin ngerasa dia terbunuh dengan perasaan dia sendiri, dengan pikirannya dia sendiri ya, dan dia lagi mikirin gimana caranya untuk bisa sukseskan karir dia, karena feminimnya di sini udah nggak terlalu memberikan pintu buat maskulin ya, aku ngelihatnya. Jadi kayak ya masa bodoh lah gitu. Dan ada kata-kata feminim yang menyakitkan maskulin. Pada akhirnya ya udahlah, maskulin fokus tentang kesuksesan dia sendiri ya. Karena feminimnya udah nggak seperti dulu gitu loh. Ya, ada the Queen of Swords, the Page, the Knight of Cups, Ten of Swords, Ace of Pentacles, and the King of Cups. Itu ya, the Moon, King of Cups, the Star, and the Moon. Three of Wands, the Justice, the King of Swords. Tapi maskulinnya juga nggak mau loh kalau feminimnya itu ada orang lain. Dia nggak mau. Dan dia takut banget kalau feminimnya itu nerima tawaran orang baru gitu ya. Jadi maskulinnya diambang kebingungan, diambang ketakutan juga ya. Karena ya dia nggak nyangka kalau feminimnya itu bisa kejam juga. Dia nggak nyangka. Ada keinginan untuk rujuk sama kamu ataupun komunikasi lagi sama kamu, ada. Ya, ada banget. Tapi memang di sini dia lagi ngimbangin nih, mempertimbangkan, dan dia harus menyembuhkan kisah masa lalu dulu. Ya, yang mana ya kehidupan yang dia jalani sekarang ini adalah karma. Ya, karma dari apa yang dia kerjakan di masa lalu. Sedih rasanya, dan dia juga sudah mengacaukan kesuksesannya dia, mengacaukan keberuntungannya dia. Makanya dia coba untuk bisa belajar menyembuhkan diri juga nantinya. Dan di sini feminimnya sudah berbalik arah. Jadi kayak tadinya mau ngebantu healing dia, penyembuhan dia dari masa lalu gitu ya. Sekarang malah udahlah, cuekin aja lah gitu ya. Tapi tetap feminimnya di sini
memberikan ketegasan ya, walaupun udah nggak jujur 100% ke maskulin. Maskulin di sini memang ingin komunikasi lagi nantinya, tapi dengan sifat yang controlling. Hati-hati ya. Feminim memberikan sikap ataupun memberikan jawaban yang agak ketus atau yang tidak mengenakan ya, terutama tentang pasangan. Jadi kayak maskulin coba untuk memberikan cemburu nih, misalnya gitu. Kayak yaudah aku doain kita hidup masing-masing bahagia bla 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 gitu ya. Dan aku coba untuk fokus dalam dalam karir. Padahal di sini dia mikirin gimana caranya untuk bisa sukseskan lagi drama dia. Nah, di feminim ini justru memberikan jawaban yang tidak mengenakan. Jadi kayak ya udah, kalau nanti kelak gue dapat jodoh ya lo jangan marah. Nah, di sini yang membuat maskulin itu sakit hati. Ya, sakit hati dengan jawaban ketusnya feminim. Pengennya maskulin tuh feminim mengejar. Ya, maunya maskulin tuh feminim mengejar. Dan ya mencari-cari maskulin gitu loh. Maunya. Tuh ya, the Hierophants. The Six of Wands. Feminim, kamu lagi banyak disukai orang ya. Seven of Wands. Ya, maskulin ini coba untuk mempertahankan koneksi kalian, terutama yang masih menikah, jadi masih dipertahankan oleh maskulin. Ya, dan maskulin di sini lagi berjuang sendiri dalam pembayaran karmanya dia yang selama ini dia perbuat ya. Jadi karmanya bisa sampai 7 turunan ataupun 7 sampai 10 tahun dia merasakan satu pengkhianatan karena dia masih memikirkan gimana caranya sukseskan dramanya dia. Yang dicinta oleh maskulin ya tentang percintaan dan tentang keuangan. Jadi mana yang memberikan benefit besar ya itu yang dia pilih. Ya. Yang menguntungkan gitu. Dan aku ngerasanya juga maskulin di sini ya mencoba mencari perhatian kamu lagi nantinya. Karena dia sulit melepaskan kamu. Sulit. Di sini feminim sudah memberikan sikap yang berbeda lah ya. Udah nggak lemah lembut lagi. Ya udah nggak lemah lembut lagi. Terus feminim juga udah bilang ya terlalu banyak luka di dalam kebahagiaan dan kesuksesan kita bersama gitu. Jadi kayak percuma juga kita sukses dan bahagia kalau di dalamnya itu hanya sakit hati. Ya, hanya sakit hati. Dan feminim di sini mencoba memberikan jawaban ya tentang perceraian ya oke-oke saja gitu loh. Dan itu membuat maskulin merasa terbunuh dengan pikiran dia sendiri ya, karena ternyata dia sulit melepaskan kamu. Tuh, Six of Pentacles. Ya harapannya ya bisa dia imbangi, entah itu dengan kamu ataupun dengan yang lainnya. Maunya dia imbangi gitu. Tuh ya, Five of Wands.
Ini Three of Pentacles ya. Jadi memang dia ini lagi ada masalah juga dengan orang ketiganya. Salah satunya karena ya spiritualnya tidak sesuai. Kedua masalah keuangan juga, sehingga sulit mencapai kesuksesan. Ya, terjadilah perang doa, perang ilmu gitu ya. Dan feminim di sini mencoba ya berani mengambil resiko menghadapi kesakitan, menghadapi pengkhianatan ya dari maskulin gitu, yang masih berbagi dengan orang lain gitu ya. Dan feminim di sini memberikan batasan dengan sikap yang arogansi ya, ibaratnya ya udah nggak lemah lembut lagi lah gitu ya. Benar-benar memberikan arogannya karena terlalu banyak masalah, terlalu banyak pengkhianatan. Maskulin masih ingin mempertahankan, sebagian ada yang pernikahannya dengan feminim, salah satunya ya karena keberkahan ya, tentang rezekinya ini luar biasa ketika bersama feminim ya, dan ini menjadi perang ilmu, perang batin ya tuh. The High Priestess, Two of Wands, and the Devil, and the Five of Pentacles. Oke. Ini karmik marah ya, dendam karena kehilangan koneksi dengan maskulin ya. Jadi kayak walaupun hidup bersama tapi chemistry-nya udah nggak ada, sehingga karmik merasa ditinggalkan, merasa diabaikan karena masih ada skandal. Dan karmik di sini coba untuk bisa mempelajari tentang ilmu hitam ataupun memiliki cadangan ya dalam sebuah hubungan lagi. Jadi dia benar-benar dendam dengan masa depannya dia. Ya, dia akan lakukan segala cara untuk bisa ya mendapati apa yang dia inginkan. Ya. Kita lihat dengan Clarify 5-nya. Kita lihat Clarify 5 dari The Queen of Swords-nya. The Queen of Pentacles, the King of Pentacles, and the Five of Cups. Jelas ini. Jadi kayak feminim tuh benar-benar menjadi orang yang arogan, terutama tentang hubungan. Dan feminim di sini ya menjujurkan. Sebenarnya kita tuh baik-baik aja gitu loh. Tapi tiba-tiba kacau balau karena adanya ya orang ketiga dihadirkan oleh si maskulin, sehingga komitmen dan kebahagiaannya dengan maskulin yang tadinya sangat luar biasa menjadi kacau. Dan ini membuat feminim sebenarnya ya nggak bisa move on karena terlalu banyak kesedihan, terlalu banyak drama. Kita lihat Ten of Swords-nya. Oke. Ten of Pentacles, the Three of Wands, and the Hierophant. Ya. Padahal kalian tuh sangat luar biasa loh. Sukses, karir, journey hidup oke. Apalagi yang mau menikah atau
hubungannya sudah dalam pernikahan ya, ini akhirnya terbunuh. Salah satunya karena long distance ya. Dan di sini maskulin merasa sakit hati juga karena feminim memutuskan ya untuk sukseskan dirinya dan menunjukkan tentang ya siapa dirinya feminim sekarang. Kita lihat dengan the King of Cups-nya, apa sih yang difikirkan? The Temperance, the Eight of Pentacles, the Eight of Cups. Dia memendam perasaan tentang apa yang dia kerjakan di masa lalu. Ternyata dia sudah mengecewakan dan dia merasa dia belum bisa move on dari kisah masa lalu yang mana dulunya itu banyak ketenangan, kedamaian ya, bahkan pekerjaannya pun ini mendapatkan image bagus ya. Itu yang dia pikirkan. Kita lihat the moon. Demennya 2 kali guys. The moon, page of wands, the judgment. Dia mendapat mimpi ya, atau mendapat kabar ya tentang kebangkitan spiritual. Jadi banyaknya kabar yang gak enak ya. Makanya ada rasa takut dan dia juga bingung dengan dramanya. Di sini aku ngeliat juga maskulin ada masalah dengan orang barunya. Masalah keuangan, prinsip. Sehingga ini ada yang rebutan tentang warisan juga. Kita lihat Seven of Wands. Four of Pentacles. The Death. Three of Swords. Okay. Maskulin masih terhalang ya kesuksesannya. Karena dia dengan orang barunya ini menanggung beban berat, masalah keuangan dan juga masalah drama ya dari masa lalu. Dan maskulin ini belum bisa move on sebenarnya ya, karena dia masih sakit hati dan perasaannya dia masih hampa ya, karena dia masih stuck dalam kisah masa lalunya, trust isunya. Sehingga dia merasa tertekan, pikirannya juga merasa terbebani ya dengan orang barunya. Dia lelah, ada Page of Pentacles, Four of Swords, and the Devil. Jadi maskulin ini lelah ya, lelah dengan dramanya, lelah dengan permainannya. Dia juga ada rasa takut tentang pembalasan, takut akan rumorsnya, takut akan gosipnya, takut akan serangan-serangan gaib juga. Ya, di sini ada Five of Wands, the Page of Cups, Six of Cups. Ya, tadi aku bilang apa? Dia akan mencoba untuk bisa komunikasi lagi sama kamu nanti. Ya, tapi dia kembali di sini akan menjelaskan adanya orang ketiga yang selama ini membuat hubungan kalian seperti di neraka. Ya, ini juga ada the Devil.
Oke. So, maskulin di sini sebenarnya masih stuck dalam perasaan dia di masa lalu, yaitu dengan kamu. Dan dia juga ada rasa ketakutan akan tersakiti lagi oleh orang baru, sehingga dia sulit untuk melepaskan kamu. Jadi dia belum selesai trust issue-nya sama kamu ya, feminim. Sedangkan kamu di sini sudah menjadi orang yang arogan, jadi kayak udah cukuplah gue baik selama ini gitu ya, karena kamu udah merasa dikacaukan di masa lalu, padahal kalian lagi sukses-suksesnya, lagi bahagianya, lagi cinta-cintanya gitu ya. Kita lihat dengan oracle. Kita lihat dengan oracle. Deceptions, love yourself first, and finance and career. Maskulin, kamu lagi bermasalah dengan dirimu sendiri juga, dan ini ada masalah keuangan juga dalam kehidupan kamu. Jadi kamu harus belajar mencintai dirimu sendiri agar masalah kamu terselesaikan, dan belajar jujur, tidak ada kebohongan lagi ya di dalam sebuah hubungan. Dan kamu harus bisa menjadi seseorang yang dipercaya sesuai dengan tindakanmu ya. Dan aku ngeliatnya di sini ya, maskulin juga dibohongi dengan seseorang ya, ditipu juga gitu loh, sehingga ya maskulin menghadapi banyak masalah pada akhirnya ya, karena dia juga orangnya terlalu gampang dipengaruhi, sehingga apa yang dia inginkan ya harus sesuai keinginan dia dan mudah dipengaruhi oleh orang lain ya. Percayaanlah gitu ya, tanpa melihat bukti dulu, gampang menuduh, gampang berpikir negatif gitu ya, tanpa melihat kebuktiannya gitu. Oke, kita lihat dengan oracle satunya lagi. Oke, situasinya maskulin banyak kebohongan aja ya, aku lihat. Dan dia bermasalah dengan keuangan juga. Love a call. Someone express love, a message of love, thinking of you and letting you know. Not enough. Frustrations in relationships, lack of confidence, self-sabotage, vertigo, and issues, jealousy. The sword and a rose. Clarity, the truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, and power. Seductions. Maskulin masih melakukan ya energi negatif, di mana dia ketika lagi bahagianya dengan seseorang dia lari karena takut tanggung jawab, takut akan ditinggalkan. Pada akhirnya dia mencari kesenangan sesaat, yaitu dengan berselingkuh kembali, yaitu ya memberikan gaslighting, ghosting ya, PHP lah gitu, dengan kebohongannya dia. Karena dia merasa nggak cukup kalau dia mencintai dirinya dia sendiri tanpa ada pasangan. Ya, jadi dia coba untuk mengalihkan ketakutan dia dengan cara apa? Dengan cara memberikan PHP. Pada akhirnya, ya kebenaran yang memberikan jawaban buat dia. Kenapa? Hasil dari perbuatan dia ini akan mendapatkan masalah tentang keuangan. Ya, karmanya. Ya, entah itu perselingkuhan kembali atau ya adanya masalah keuangan.
Ya, karena karma dari cara dia lari dari tanggung jawab, lari dari kebahagiaan orang. Jadi gini, lagi bahagia-bahagianya dia malah lari gitu loh. Karena dia takut ditinggalkan, takut diselingkuhi, pada akhirnya dia melakukan selingkuh sendiri. Dia lari sendiri, dia nyari kesenangan sendiri. Ya. Karena dia ada rasa ketakutan yang berlebihan di dalam dirinya. Oke, so aku harap ini bisa resonate dan membantu kita semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.